paling mahal dari apa yang ada di dunia ini, itu nyawa orang atau jiwa orang. Makanya waktu Brigadir Joshua kena tembak, saya salah satu yang sering mengomentari. Bahkan waktu saya khotbah di ibadah Oikumene Polda, videonya ada di YouTube. Anggota Polri harus betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Harus. Ikuti doa saya saat ini. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami percaya Tuhan, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Engkau kalau tidak ditarik oleh Bapa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, wow, malam ini ada sedikit ujian kecil buat kita ya. Kita tahu bahwa memang ini di NTT khususnya mulai awal Oktober itu sudah musim hujan, iya kan? Dan teman-teman gabungan gereja-gereja Tuhan di Takari tetap mau untuk adanya ibadah, dan itu luar biasa, apalagi di lapangan seperti ini. Saya pikir ini memang butuh kebergantungan total kepada Tuhan, ya, bahwa Alkitab mencatat bahwa yang bisa kasih turun hujan itu hanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang turun, turun. Barenti, rintik. Agak lebat, dia akan agak lebat. Lebat sekali, pokoknya suka-suka Tuhan Allah, begitu ya. Bukan orang Takari kurang beriman, bukan juga orang Kupang kurang beriman, bukan. Itu mutlak tergantung kepada kehendak Allah. Kadang-kadang ada ajaran-ajaran, praktek-praktek yang memberi kesan kesombongan rohani. Oh, itu karena iman kami makanya tidak hujan. Oh, tidak juga menurut saya, ya. Karena saya kalau ngomong apa-apa selalu ada dasar. Contoh ya, dalam Yeremia pasal 14 ayat 22 firman Allah bilang begini. Yeremia 14 ayat 22, Bapak Ibu dengar. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Iya, jadi tidak ada berhala, tidak ada dewa, atau tidak ada bilang, oh ini orang pawang hujan. Termaksud siapa yang kemarin di MotoGP? Oh, bila Rara bisa kasih pawang hujan, hujan titis sama dia juga basah-basah. Ya, artinya begini, kita tidak seperti orang-orang tidak kenal Tuhan yang bikin yang aneh-aneh. Kemarin saya khotbah di gereja saja, saya bilang begini, Bapak Mama jemaat yang saya kasihi, sejauh suara saya dapat didengar. Untuk urusan Tuhan menyelamatkan seseorang saja, ya, andai kata Tuhan selamatkan dia, atau mungkin juga ada orang yang tidak Tuhan pilih. Kan di Alkitab ajar toh, ada yang Tuhan pilih, ada yang Tuhan tidak pilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Lalu saya bilang begini, kemarin 3 kali ibadah, kurang lebih penekanan ini saya sampaikan dalam 3 khotbah di gereja Tuhan yang saya pimpin. Saya bahas satu teks di mana Tuhan khotbah, lalu Tuhan pakai perumpamaan. Murid-murid datang tanya, kenapa pakai perumpamaan? Lalu Tuhan bilang begini, karena buat kamu diberi mengerti atau memahami rahasia kerajaan sorga, kepada mereka tidak. Itu kemarin ada di Matius 13 ayat 10 dan 11. Ayat 10 bilang begini, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?
Ya, nanti mic pembaca kasih besar saja ya bro ya. Jangan kasih timbul tenggelam ya. Ulang ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Lalu jawab Tuhan Yesus kepada mereka bilang begini di ayat 11. Bapak Mama terkasih, Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, iya, tetapi kepada mereka tidak. saudara lihat ini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Makanya sekalipun mereka melihat seperti tidak melihat, mata terbuka tapi seperti buta, telinga tidak tuli tapi seperti tuli, akhirnya tidak mengerti. Ayat 13, perhatikan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, Ya, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. iya, jadi saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat, untuk membuat orang mengerti firman atau tidak, itu hal yang sangat penting, sangat luar biasa. Karena kita tahu, iman bertumbuh dari pendengaran. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah tidak akan berlalu. Berarti, untuk mengerti firman, itu kebutuhan utama dari kerohanian kita atau jiwa seseorang. Itu kebutuhan utama, sangat-sangat penting. Tapi Tuhan bilang, ya kepada kamu saya buat mengerti, kepada mereka saya tutup, kepada orang-orang tertentu saya sembunyikan, tetapi kepada yang lain saya nyatakan. Matius 11 ayat 25, perhatikan Bapak Ibu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, Ya, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. dikatakan bahwa karena semuanya itu engkau sembunyikan. Garis bawah ini kata Bapak Mama, sembunyikan. Makanya mereka duduk dengar-dengar juga, sekalipun pengkhotbahnya sudah khotbah, sungguh-sungguh beritakan Injil, nyatakan kebenaran sejujur-jujurnya. Tapi bagian dia pulang, entah dia datang, mungkin sendiri, dia pulang, suami tanya, "Mak, pergi ikut KKR di lapangan di DK Puskesmas itu, dengar apa?" Mak hanya bilang, "Tahu lah, hujan ceketum pusing." Contoh ya. Atau mama bilang, "Aduh, saya tidak mengerti." Saudara lihat. Sedangkan mama yang lain mungkin pulang dari KKR, suami tanya, "Ma, bab tua ngomong apa?" "Aduh, bagus sekali, mama ada catat semua nih. Mama jelaskan sampai bapak mengerti." Ya, bapak bilang, "Oh, malam kedua beiko." Haleluya. Jadi kepada mama yang satu Tuhan bikin mengerti. Kepada mama yang satu seperti disembunyikan. Saudara lihat, kepada orang yang bijak dan pandai, ini kalau sekarang mangkali dia latar belakang pendidikan S1, S2, S3, lulus dari Undana, lulus dari UGM, lulus dari mana leh? Lulus dari Universitas Indonesia. Tapi kalau dengar khotbah tidak mengerti. Tapi ada orang yang dikatakan di sini, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ada orang tidak tamat SD. Tidak tamat SD. Tapi pendeta khotbah dia bilang, "Aduh, beta diberkati sekali. Beta rasakan Tuhan bicara begitu keras di dalam hati saya." Tapi yang S2 bingung berat. Yang S3 tidak dapat pesan apa-apa. Padahal dengar khotbah yang sama, pengkhotbah yang sama, ayat yang sama, penjelasan yang sama, sound system yang sama, bahkan terpal yang sama. Ini bisa mengerti. Itu dia. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pendeta khotbah, lalu ada jemaat bilang, "Aku diberkati." Percayalah, bukan pendetanya hebat. Saya tidak percaya ada pendeta hebat. Tidak percaya. Perempuan ada banyak jemaat dengar khotbah, ya, lalu ada satu perempuan yang Lydia memperhatikan ini
khotbah sungguh-sungguh. Ternyata Tuhan buka hati Lydia, makanya Lydia perhatikan sungguh-sungguh. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 dan 14. Perhatikan Bapak. Kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya. Siapa yang buka hati Lydia, Bapak Ibu? Tuhan. Nah ini Bapak Ibu lihat, Tuhan membuka hatinya sehingga apa? Ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kali malam kalau ada mama-mama, bapak-bapak, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, dengar, perhatikan lurus-lurus, perhatikan sungguh-sungguh. Bapak Pendeta Melato khotbah. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di hati Bapak Mama. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja. Makanya Bapak Mama perhatikan, Bapak Mama simak dengan baik-baik, sehingga datang dengan beban, pulang dengan kelegaan. Datang dengan masalah, pulang dengan solusi. Bahkan tidak ada yang mustahil. Waktu Anda datang dengan sakit, penyakit atau apapun, Yesus yang kita sembah, Dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah, mujizat-Nya masih ada sampai hari ini. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi kalau untuk urusan yang paling penting, yaitu keselamatan jiwa, kenapa saya bilang keselamatan jiwa itu harga paling mahal dari apa yang ada? Itu nyawa orang, dua orang. Makanya waktu Brigadir Joshua karena tembaknya masih disidangkan itu, dan kita tidak tahu hasil, kita doakan yang terbaik. Saya salah satu yang sering mengomentari, bahkan waktu saya khotbah di ibadah Oikumene Polda, videonya ada di YouTube. Saya bilang dari kasus ini, anggota Polri harus betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Amen. Kalau yang dibunuh itu pas mati dia betul-betul percaya Yesus, dia orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, ya itulah skenario hidupnya. Sebab sebenarnya bukan hanya tanggal mati Bapak Mama, cara mati seseorang itu juga sudah Tuhan skenariokan. Jadi cara mati Brigadir J itu memang seperti itu, ya. Saya bisa buktikan bahwa bukan hanya tanggal mati, tapi cara mati orang juga bisa, memang bukan bisa, memang diatur oleh Tuhan. Salah satunya adalah dalam Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke 21, 18, 19. Perhatikan firman Allah ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini Tuhan Yesus omong kepada Petrus. Tuhan Yesus sedang menubuatkan bagaimana Petrus mati. Saudara perhatikan ini kalimat, ya. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat. Nanti saudara dalam menurut sejarah, betul nanti orang ikat Petrus pun tangan, lalu Petrus disalibkan. Petrus tuh mati disalib di Roma, tapi waktu mau disalib kepala di atas kaki di bawah, Petrus bilang, aku tidak selayak Tuhanku atau guruku, tolong balik. Makanya menurut sejarah gereja, Petrus mati di Roma, disalibkan kepala di bawah, kaki di atas. Berarti cara mati Petrus pun itu diatur oleh Tuhan. Makanya di ayat 19 ada penekanan itu. Perhatikan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Iya, jadi saudara lihat di sini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan apa? Bagaimana Petrus akan mati. Jadi cara Petrus mati Tuhan seomong di ayat 18. Nanti ada orang ikat selu, nah itu salib. Itu penggambaran Petrus mati di salib. Bahkan kita semua sebenarnya cara mati kita itu sudah diatur. Kapan dan bagaimana
itu sudah diatur. Apakah mati nanti di atas pesawat jatuh dan kita mati? Apakah nanti sedang berlayar pergi jenguk keluarga di Rote atau di Sabu, badai besar sehingga kapal tenggelam? Atau sejam ibadah masih naik pohon tuak, jatuh lurus-lurus balakan tulang patah? Atau sejam KKR masih diurus sapi, tak kunjung sapi lihat ular, sapi lari, feo dan bab tua sekali tak toki sampai mati? Bet tahu. Ini bukan besumpah. Ini bukan berarti bapak mama tidak boleh minta. Cara mati boleh minta, ya, boleh minta. Tetapi ya, kalau minta tutup dengan ini kalimat, Tuhan, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak siapa? Kehendakmu yang jadi. Boleh minta bye-bye. Saya punya mama dan juga saya punya mama kandung dan mama mantu. Saya ingat mereka berdua waktu masih hidup selalu bilang begini, ya kalau bisa Tuhan tolong saya mati jangan di rumah sakit, saya meninggal jangan bikin repot anak-anak. Maksudnya meninggal kalau bisa bye-bye di rumah. Ya tapi itulah manusia. Mereka sudah doa, tapi dua-dua meninggal di rumah sakit. Ya gitu. Saya dan ibu istri saya berdoa supaya kalau boleh mengalami keajaiban. Ini dia kan boleh minta. Saya berbagi pengalaman saja, kemarin saya khotbah di ulang KKR ulang tahun Kabupaten Mimika di kota Timika, Papua. Lalu kami ditemani oleh seorang pendeta yang sudah sangat senior, mungkin 35 sampai 37 tahun mengabdi untuk urusan kerajaan Allah di tanah Papua. Dia orang Ambon, Bapak Pendeta Rudi Pelupesi. Sudah cukup tua, 70-an, mungkin mau dekat 80. Bapak Rudi bilang, Pak Mel, saya sudah minta di Tuhan, Tuhan, saya mau mati 100 tahun. Saya bilang, Bapak, saya dan istri bukan minta 100 tahun, kami minta kalau bisa jangan mati. Serius, ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara pun kerabat, bapak, mama, oma, kakak, adik, to'o, teo, mertua, kawan-kawan dong Yesus meninggal. Kalau mereka meninggal dalam Tuhan loh ya. Kalau tidak dalam Tuhan, jangan klaim ini ayat, so cocok. Diam, tutup mulu. Takutnya mati ada bersinah, mati ada ceke mabok, baru bilang, sudi sorga. Diri, hidup bersinah, selingkuh, pancuri, tipu daya, judi. Ya, bahkan ada majelis, hitung kolete, pancuri kolete. Tapi nanti mati, dong bilang, patua suka tumbuh. Tutup mulu. Bahkan jemaat Tuhan yang saya pimpin, saya ngomong, Anda hidup kurang ajar, mati, jangan harap khotbah di ibarat pemakaman saya singgung kau pun nama yang mati. Oh saya nggak mau, bikin apa omong puji-puji kalau malaikat bilang, wih mele lu kita tahu sah, ini gila baraju lu, hanya mau kasih semangat keluarga lu bilang, ini sudah sorga, lu punya moya pu sorga. Jadi ya hidup kurang ajar dan sini Anda tahu tanggal mati toh. Lebih ame keputusan. Jambak-kincang kehebat-hebat. Nah, jadi yang kalau yang sudah dalam Tuhan nanti dong bangkit dahulu. Makanya ada yang di Bapak sungguh-sungguh mati kuat-kuat. Karena ini nanti ada hari kebangkitan. Sebenarnya tidak ada hubungan ya. Biar mau cor kuat juga kebangkitan, itu tubuh-tubuh kemuliaan sama seperti tubuh yang dipakai Yesus waktu Yesus bangkit. Jadi dia tembus cor biasa sah, ya. Dia tahu saya bilang pokoknya jangan terlalu kuat, agak lembek supaya Yesus datang ke korek. Itu ini video klipnya Michael Jackson trailer ya, trailer itu ya. Nah,
Tapi ada bapak mama yang tidak mati. Ini yang melatar belakangi saya dan istri minta. Kalau bisa saat keluarga. Kalau bisa dengan jemaat Tuhan di Amazing Grace. Kalau bisa di orang Takar saat garis. Supaya saudara jamu ke bangga. Dia hanya urus dia pun. Di mana-mana dia hanya ngomong Amazing Grace. Amazing Grace. Adik kata yang di Takar ini apa? Saudara juga Amazing Grace ya. 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu dia. Ini kan sepakati. Nah, sedangkan saudara percaya atau tidak percaya, saya yakin Yesus sedikit lagi mau datang. Saya tidak tahu tanggal, tapi sedikit lagi dia mau datang. Dan waktu dia datang, saudara-saudara, dikatakan kita yang masih kita yang hidup, yang masih tinggal, berarti tidak melewati kematian. Itu, itu pang itu. Sudah begitu. Di sini ada, kalau di Takari ada. Dari mana saya tahu? Dulu pelaku. Mimete kau terlambat betul lagu dulu belum keluar setengah 12 nih. Lagu melayani maksudnya keluar kalau layani kopi kue sudah. Begitu. Jadi mati nih kadang-kadang orang datang di sana ada bawa gula apa minta di senior pendeta di Timika itu Pak Rudi Pelopesi. Saya bilang bapak beta main tua, bilang bukan tua lah, son pakai mati. Jadi bapak boleh minta tapi tutup seperti yang saya bilang. Tetapi ya bapak bukan kehendakku. Aman? Namun kehendak yang jadi. Karena doa yang dikabulkan harus ditandai dengan kalimat itu atau pemahamannya harus seperti itu. 1 Yohanes 5 ayat 14. Perhatikan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Iya, jadi minta terserah. Cobanya yang mau, hamba mau yang itu satu. Oh, ke dalam tanganmu kuserahkan semua. Amin, nona taka. Ya Tuhan memang yang ditasaki ada. Sonde dosa. Nona takari. Lebih baik ketemu nyong di daerah pelayanan. Ada nona gaga-gaga di KKR angkat tangan. Pacaran dan beda agama, ya ampun. Ada yang nona takari pacaran dan beda agama. Dan paman-paman Bugis ada. Aslu maju ke bedoa pelepon dia baik. Alkitab bilang son boleh dan dia. Apalagi dia son percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia bilang, Yesus cuma nabi. Oh, nak kotong beda. Kotong bisa bertoleransi kalau lu susah betolong lu. Secara sosial betong betolong. Tapi kalau jatuh cinta, nehi. Prinsip begitu ke nona-nona India. Ya. Ini kebetulan anak-anak muda lumayan banyak nih. Jadi beta perlu ingatkan, banyak loh Sutabi CD, dia make up sampai aduh, suket pucat. Dia make up sampai orang kenal dia. Lu well mincer. Dan sangka ini jenazah di film Korea. Dia tadi sih di make up aku sudah sarung tangan putih. Dia pun jalan suka orang mau gerak jalan mah kanan kiri. Kanan kiri menyanyi, aduh Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu, sambalan macam. Pokoknya lagu tuh topiknya atau temanya, judulnya penyerahan diri. Wah, penyerahan diri. Terkuju
Ada pamang-pamang nama Ahmad Abiring lewat di situ, dia langsung, aduh kalau begini. Dia orang beda agama, ketemu negara, ini negara Pancasila. Dengar ini. Kita harus mengasihi mereka. Amin. Kita tidak boleh membenci agama lain. Mereka susah kita tolong. Tapi kalau urusan pacaran, apalagi kawin, tidak boleh. Tapi lihat banyak muka-muka polos ke muda karena tipu di sini, makanya mereka tahu dosa. Dari nona pun cara tatap, aduh ini karena tipu gampang. Apalagi kalau lihat Hermin mulut terbuka, paling gampang karena tipu. Jangan kan yang mulut terbuka, yang style cool ke tetap ditipu. Apalagi yang miring 6 kaki. Nggak ngerti ya? 2 Korintus 6 ayat 14. Weh nona takari, nyong takari, dengar. Dengar, kau jangan sambarang. Besok bilang cari itu yang Kristen, Uka, Lukas, Mau, Markus, Kobus, Yakobus, Sua, Yosua, Ucup, Yusuf. Perhatikan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sudah, semangat ya. Setampan apapun dia, sekeren apapun dia, kalau dia tidak percaya Yesus, tutup lubuk hati, tutup. Roh Kudus kunci hamba. Amin. Tutup. 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Iya. Jadi, saudara, ini Tuhan semua kembali yang saya bilang tadi itu, kita harus hidup beda. Ya, kalau orang yang tidak kenal Tuhan mengaku agama Kristen dan tidak kenal Tuhan, pacaran sambaran dan beda agama, kalaupun satu agama, seks di luar nikah. Baru jadi 2 bulan, nyong subikin muka bodoh. Adek, dia ke tukang bangunan dari Nuno Nama. Kalau kerja baru fandaran bersusun batu berapa bilang, ibu bisa panjar kok. Beta paling darati. Beta bisu. Beta paling binti kalau kerja apa-apa kok tukang yang apa-apa panjar. Lo beta nih ada jahit pakaian di orang tertentu. Pakaian sudah jadi karena berjahit ada banyak, dia minta bayar. Hebat ini dong, nanti beres semua berbayar. Nah, ini yang kau tempung ini. Ika Besi justru bilang, kenapa muka sedih? Nenek di kampung kan. Jahat ya. Lu yang mau panjar nenek atau fakobong sehat-sehat bilang, oh jadi tabrak, rem putus, nenek putus, semua putus. Ada tuh nyong-nyong, ada nyong-nyong takari begitu. Pendeta boleh berteriak kok inona don canda beda agama. Lu yang satu agama kalau jadi na jaga bye-bye. Baru 3 bulan ada dulu itu dulu sudah kok nanti malam suka dulu setan bukan laki-laki satu. Bercari sedikit ada bilang lupi cor semen lupi sudah. Nyong ditakare beta dengan pendeta-pendeta yang memang mengerti ini pas dong khotbah, kecuali pendeta galap gulita yang hanya tunggu kok tiap bulan tanda tangan gaji dia san pusing selalu. Lu mau malenggang matono mati mampus selalu. Kalau saya tidak bisa, saya akan omong. Amin. Saya akan omong, saya tidak peduli. Saudara mau gereja apa? Teko tempung gereja semua ini Tuhan sama Yesus Kristus. Amin. Kekuatan iman rasuli, gereja yang kudus dan am. Itu gereja tidak pandang tembok denominasi.
Jadi, lihat ini, persamaan apakah yang antara Kristus dan Belial? Kristus bicara tentang kalaupun satu agama pacaran bye-bye ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lalu gara-gara itu kita tampil beda di zaman akhir menuju akhir zaman ini. Roma 12, 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati. Iya, kalau perjanjian lama persembahkannya tubuh, tapi tubuh binatang. Perjanjian baru tubuh orang, tubuh kita masing-masing. Amin. Kalau perjanjian lama yang di mezbah itu tubuh kambing, domba, lembu, atau mungkin burung takukur, burung merpati. Sekarang Tuhan minta kita punya hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Baton datang menyanyi, pukul tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancang depan, gerak. Tapi kalau tidak serahkan hidup, kita hanya melompa bikin capek diri, pulang bersina lagi, pulang bikin aneh-aneh lagi, pulang gila lagi, pulang mengong lagi. Kalau kita punya komitmen yang kuat, menyerahkan hidup kita sebagai persembahan, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dengan dasar ini kita dimampukan tampil beda. Makanya ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amen. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya, jadi hidup tampil beda. Apalagi menjelang Tuhan mau datang, ini dunia akan hancur, Takari juga akan hancur, ya, Timor akan hancur, NTT akan hancur, Indonesia akan hancur tepat pada hari kiamat itu. Kalau semuanya akan hancur demikian, Petrus bilang, betapa saleh dan sucinya kamu harus hidup. 2 Petrus 3, 10-11, firman Allah bilang begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Terus 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kenapa? Dia semua datang. Tadi saya sempat singgung, bahkan saya yakin tidak lama lagi. Apa dasarnya? Ibrani 10 ayat 37. Sama-sama baca jemaat, suara keras. 1, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan apa? Sangat sedikit waktu lagi, dan apa? Ia tahu. Nah, besok omong panjang lebar secara jujur. Ini dimulai dari hujan tadi, julari pi keselamatan. Pendeta begitu kalau penginjil, mau hujan pun jadinya khotbah keselamatan. Amen. Keterkaitannya apa, Pamela Ato? Kau dari hujan, kau dari keselamatan. Begini, untuk bisa selamat, saya tunggu Yesus tarik. Amin. Amen. Dan itu paling berharga. Apalagi hujan yang tadi itu. Amin. Jadi kalau orang tanya, wih, Pamel, KKR tadi hujan, son jadi hujan, oh, itu kira-kira siapa pu iman? Pamel pu iman kok? Ya, tim di Takari pu iman kok? Siapa pu iman? Jawab sama mereka bilang begini, bukan siapa pu iman, tapi Tuhan pun kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan pun kasih. Beta pada suka ke puji-puji diri, bilang ini kaldoan, ini kaldoan. Kan ada orang begitu, berdoa 2 orang sembuh, saya pun cerita keliling ini. Yang dia doa 15 mati, dia cerita. Saya ada orang begitu dah. Kalau beta dengar supaya bapak mama jangan pikir beta ini pendeta hebat. Memang aku berdoa tuh yang sembuh sedikit, mati 4 lebih.
Jadi yang kerasa dapat satu dong, tolong telepon pendeta lain kalau masih mau hidup. Ada orang promosi yang perlu beta mau sampaikan apa adanya firman. Amin. Tidak ada satu titik hujan bisa turun di luar kehendak Allah. Sekarang masih ada titik kosong. Tidak ada. Beri tepuk tangan yang Maria. Kan sesuatu ada makanya beta keluar. Begini, tadi ada titik-titik itu Tuhan yang kasih turun. Sekarang susah ada. Bapa dan Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat semua ada lihat katon ditakari. Lalu Bapa kasih keputusan bilang, tak usah kasih hujan. Betul tahu Bapa pu alasan apa? Mungkin Bapa bilang itu orang numpu iman luar biasa. Tadi surintik-rintik, anak don rintik sana ada lari. Hebat loh. Tidak ada yang lari tadi. Baru ini orang tua dan sangkas lari anak. Hebat. Iya tuh. Antara dua, memang iman atau memang puskesmas deka. Besan tahu, tetapi surga sudah bikin keputusan, tak usah hujan. Besan tahu setelah KKR ini masih hujan atau tidak, suka-suka Tuhan. Amin. Dari hujan yang kelihatan sepele, saya seberangkan kepada konteks keselamatan jiwa yang sangat berharga. Saudara, jiwa itu terlalu berharga. Jiwa Bapak Mama, jiwa saya, jiwa kita semua, itu paling mahal. Paling mahal. Harta kekayaan apapun, emas, perak, mutiara, logam mulia sehebat apapun, bahkan kekayaan seluruh dunia tidak dapat menandingi harga satu nyawa. Terlalu mahal. Makanya di Mazmur 49 ayat 8 ayat 9 ayat 8 bilang begini Bapak Mama, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Iya, Anda lihat itu. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Iya Bapak Mama terkasih, karena terlalu mahal harga nyawa. Harga, makanya tadi beta bilang Brigadir J nyawa hilang, aduh kasihan. Ya tapi sudah kita singgung tadi ya, kalau almarhum itu meninggal dalam keadaan percaya Yesus, pemberesan semua dengan Tuhan, kasih karunia menyelamatkan dia. Amin. Nah sekarang yang bunuh dong ini Baradae, saya lihat dia di ini pengadilan. Ini masalah cukup bikin heboh saat Indonesia bahkan dunia. Dan tak terhindarkan. Saya jujur, saya ikuti. Wih, waktu Baradae punya video, dia berduka sekali. Dia bilang saya hanya seorang anak buah yang tidak bisa melawan perintah jenderal. Dia omong Tuhan Yesus berapa banyak kali. Dia bilang semoga di sisi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah sekarang dia pembunuh. Alkitab tidak ada pembunuh masuk surga, betul? 1 Yohanes 3 ayat 15. Firman Allah bilang begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada pembunuh bisa masuk surga. Jangankan bunuh seperti kasus Baradae eksekusi Brigadir J. Bahkan Anda yang suka benci orang, ya, mertua yang suka benci menantu, ada loh mertua-mertua yang dipakai setan. Di Takar di sana ada. Ini lebih ke Uganda ya. Ada loh mertua tuh yang iblis betul-betul. Suka dia pun anak laki-laki, dia pun anak mantu perempuan. Suka sakit koso-koso dia pun anak laki-laki. Kau bilang, lu masih ganteng, ha? Lu bini ke contoh tua. Ada loh. Kata macam-macam. Tapi ada yang mertuanya baik sekali. Anak mantunya yang buntiana pun saudara perempuan. Tiap kali kalau dia memantu lewat, dia sengaja sindir pakai lagu rohani. Tuhan angkat dirinya lebih cepat, lebih baik.
Kalau ada anak mantu begini memang lu wewe gombel. Mau palo orang pada laki-laki, tersuka deh orang mama, orang pada lu palo sampai kantor. Laki sudah masuk jam, mama semua palo. Mama memang toke, betul-betul. Ada anak mantu begitu ditakari, maju kok ambil gambar tuh. Dia mau bikin kenang-kenangan, karena di Facebook bilang ini Buntiana dari BK tumbuh di sana. Sana ada muka-muka, ini muka baik semua. Lihat mama-mama mantu dan juga ya, cukup ya, cukup mencurigakan. Nah, yang benci orang Alkitab bilang pembunuh. Ada lagi orang tua yang bakal lahir sampai di mana dan bilang Bapak Badami sudah kok Desember dulu. Maksudnya Natal, kan Natal itu biasa picium kok. Minta maaf. Nah kalau Bapak mati penutupan bulan keluarga 31 Oktober atau 1 November. Siapa yang bilang Bapak sampai Desember? Kalau anak dia minta maaf, sudah. Jangan bilang tunggu Desember. Ini tanggal berapa sekarang? 24, 25, 28 mati, sumpah pemuda. Nah, orang bertanya kalau pembunuh masuk surga atau tidak. Saya beri tanggapan waktu saya di Amerika itu. Saya bilang, cek. Saya bilang, tentu bisa kalau dia bertobat. Ingat Musa itu mantan pembunuh. Musa bunuh orang berlari di Median. Paulus apalagi. Tapi saudara lihat, ya, jangan kita tidak tahu ini kasus. Kalau Baradae atau entah siapa lagi yang melakukan tembakan, ini kita lihat hasil persidangan. Kalau mereka bertobat, mungkin hukuman tetap berjalan. Bahkan mungkin ada kasus yang sampai hukuman mati, tapi tetap jiwanya diselamatkan. Makanya waktu keputusan kasus Penkase, mungkin Bapak Mama ada Iko kok, RB yang dijatuhi hukuman mati ya. Nah, saya lalu kasih tanggapan, hukuman mati itu Alkitabiah. Asal bla bla, saya beri keterangan panjang lebar di sana. Dan biasanya kalau orang eksekusi hukuman mati, kalau yang mau nonton cari aja video saya di YouTube. Ya, kalau orang biasa eksekusi hukuman mati diputuskan hari ini, mungkin kasih jarak berapa lama, tidak langsung. Nah itu tuh kesempatan dia bertobat atau dia diinjili. Makanya saya tawarkan diri, kalau ada orang begitu saya siap jadi pendeta sukarela untuk menginjili mereka, supaya pada waktu sorga. Waktu dia mati itulah bentuk penghukuman Allah, tapi waktu dia mati sorga dan dia terima Yesus. Itu aja sih. Harga nyawa terlalu mahal. Makanya Tuhan bilang siapa tumpahkan darah manusia, di pun darah juga harus ditumpahkan oleh manusia. Kalau salah Kejadian 9 ayat 6 kok. Coba baca, semoga salah. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Manusia terlalu mahal. Benci saja kategori membunuh, apalagi benar-benar membunuh. Wow, bahaya itu. Makanya saudara-saudara, saya bilang tadi, kumpul kekayaan seluruh dunia tidak akan menandingi harga satu nyawa. Makanya dalam Matius 16 ayat 26, sama-sama baca, 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Seluruh dunia kekayaan tidak dapat lawan harga satu nyawa. Bapak Mama,
nyawa orang itu terlalu mahal. Makanya Tuhan Yesus pernah kasih pindah toh setan dari satu orang yang kerasukan setan sampai gila, dibelenggu begitu rupa berbahaya sekali. Tuhan Yesus kasih pindah ke dalam babi-babi. Anak sekolah minggu itu babi pun jumlah kira-kira berapa? Berapa? Nah sudah, pasang mau berapa? Kata Mbak tahu 2.000. Kira-kira 2.000 babi. Babi satu ekor ditakari berapa? Yang kalian tenak, yang agak besar 1 juta. 10 juta. Oke, kita pakai standar takar. Oke, Anda bayangkan babi 10 juta. Ayo matematika nih, 10 juta kali 2.000 berapa? Ada yang berapa ini? Terserah Tuhan. Lu jawab. 20 miliar. 20 M. Bayangkan bab mama ada uang 20 M, dia ada keluarga satu gila. Tuhan kasih pilihan. Korbankan 20 M supaya ini gila diselamatkan, atau kastengain gila mati. Dan 20 M itu paling kasih keluar 20 juta syukuran. Pilih mana? Kalau yang otak sonde atau hati tidak seperti hati Kristus, dia akan berkata, ya artinya baik juga Pak Suhot Pak, cuman kalau saya jujur Pak Esa ini manusia biasa atau Pak, lapain gila ya mati. Takutnya 20 M sudah hilang. Dia baik, tapi cuma 2 minggu. 2 minggu kemudian dia cuma nyanyi di kamar mandi, pada menyanyi lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Artinya masih gila. Saya pernah ikut di cerita orang gila nih, terlalu banyak. Ada orang gila, orang pikir dia sembuh. Kenapa orang pikir dia sembuh? Karena ada kawannya jatuh di got berair, dia bantu angkat. Wih, semua bilang, wih Yesus sembuh nih mah. Dulu kan bosan tahu dia gila tuh. Lihat sekarang orang jatuh di got, basah-basah dia angkat, dia tolong. Semua bilang, Yesus sembuh. Tapi besok orang dia tolong tuh mati gantung diri. Orang bikin tahu dia, weh itu kawan yang lu angkat di got kemarin tuh sumati gantung diri. Dia bilang apa? Sonde beta yang jumur dia supaya cepat kering. Ternyata dia bukan sembuh, dia angkat kok jumur mati. Tapi Anda lihat, itu orang gila yang saya angkat ceritanya. Di mata Yesus dia terlalu berharga. Dia diselamatkan. Amin. Maka siapapun bapak, mama, kakak, adik, saudara yang hadir di sini malam ini, jiwamu sangat berharga. Amin. Dan jiwa saudara-saudaramu yang tidak hadir malam ini pun sama berharganya dengan engkau. Maka milikilah kerinduan dan komitmen. Ini malam datang sendiri, besok jangan datang sendiri. Ini malam Anda dijamah Allah, ini malam Anda dipulihkan Allah, bahkan ini malam mujizat terjadi. Anda jangan rasa sendiri. Amen. Ajak kawan-kawan yang lain tuh, biar mereka dijamah oleh Tuhan. Amin. Karena engkau terlalu berharga di matanya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengingatkan berapa harga kita, terlalu mahal. Lalu berapa? Harus bayar pakai apa? Emas dan perak tidak bisa menandingi harga satu nyawa. Untuk bayar Anda harus bayar pakai Tuhan Yesus. Ulang, untuk bayar Anda dan saya harus bayar pakai Kristus.
pakai Kristus punya darah. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Betul. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lalu dengan apa? 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi bapak mama kakak adik saudara pulang ke rumah, lihat di kaca, sebut nama masing-masing sama ke beta Mel toh. Mel atok, hargamu mahal. Amin. Om Okto juga pulang omong yang sama. Okto nomleni, engkau mahal. Aman. Ada mince tatibun di sini. Pergi ke kaca dan bilang, hoi mince, lo mahal. Aman. Ada nama Sarah di sini. Oh, nama pendeta. Baik. Abraham di mana? Jadi omong di kaca, engkau berharga. Aku berharga. Amin. Dulu saya bertobat, pembimbing rohani suruh omong begitu. Waktu saya menghadap kaca, lalu saya bilang, Mel, lu berharga. Saya menangis sejadi-jadi. Karena sebelum kenal Yesus, tidak ada harga, betul-betul tidak ada harga. Baru main di lingkungan, itu ibu-ibu di kampung, suka tahu dong anak. Woi, masuk aja main dari setan. Karena saya akan ajak anak-anak pi pancuri, akan ajak pi maloi orang mandi, segala macam. Benar, beta terlalu jahat tuh. Jadi wajar kalau tetangga melihat saya nih pengaco, troublemaker, sampah masyarakat, akan menularkan virus-virus kejahatan kepada anak-anak mereka. Maka mereka tandai dengan kalimat, jangan main dengan setan itu. Beberapa yang omong itu setelah saya bertobat, mereka panggil dan berkata, Ana Mel, tolong ajak lu saudara dulu di Sukarmana tuh, siap mah. Dulu dia bilang anak setan, sekarang dia bilang, lu tolong dulu saudara Sukarmana, nanti kita ajak dia. Sering saya temui ibu-ibu yang dulu maki ancur saya, sekarang bilang, tolong bawa lu. Dia pun anak justru tambah berat. Ibu-ibu yang tukang omong orang puana tuh, lu tanda deh. Lebih kali orang puana bikin salah tutup mulu. Jangan langsung cepat-cepat. Ih, kau tawan, bapak dan mama gila berat. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Lihat orang puana nakal masuk ke doa kastia, bukan omong. Saudara juga ada anak tanda bepo omong. Cepat sekali mulu lancang omong orang puana. Saudara tidak ada anak nah. Minta maaf, ibu-ibu yang anak-anak masih kecil, jaga itu mulu. Jangan omong. Saudara puana ini masih kecil, besar tidak tahu jadi apa. Takutnya mama sibuk omong orang pun, soal urus anak-anak besar jahat. Mama bilang, aduh Yesus tolong. Makanya, ini mumpung Tuhan gerakan beta kasih ingat nih. Dan kalau keasikan omong orang puana, soal lihat lo puana. Dia orang lain puana begitu masuk ke doa, Tuhan tolong tante itu puana begitu. Bagi saya, kayak dalam konteks pengembalaan, anak saya bukan cuma 4 anak saya itu, tidak semua jemaat puana saya puana. Doa yang sama, minta berkat yang sama, bahkan saya tandai dengan kalimat ini, Tuhan bahkan hamba mohon lebih bagi jemaat. Bukan hanya anak saya, semua anak Tuhan Yesus buat anak. Amin, kekasih Allah. Amin. Kira-kira saudara bisa mengandung sampai ada anak tuh, itu apa? Itu pemberian, itu upah tuh. Kalau salah di Mazmur 127 ayat 2, coba. Mulai ayat 2 deh. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. 2 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Itu anak tuh milik pusaka dari Tuhan. Kalau dia bilang laki-laki di sini bukan berarti perempuan, tidak ya. Ini konteks ditulis dalam
budaya Israel yang namanya paternalistik, di mana laki-laki lebih ditonjolkan. Setelah Yesus datang tidak ada perbedaan itu lagi. Anak laki-laki, anak perempuan milik pusaka Allah. Amin. Jadi itu Tuhan Allah pu anak. Makanya saya lengkapi dengan pikiran, betul, kalau darah daging saya yang Tuhan cipta melalui saya dan istri 4. Tapi anak-anak yang lain di gereja, jemaat punya anak semua, itu sama milik pusaka Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda percaya Tuhan Yesus hadir di sini? Amin. Penjelasan tentang hujan sudah cukup membuat kita mengerti kan? Dan keterangan-keterangan tentang mengapa Anda ada di sini pun sudah membuat kita mengerti. Amin. Bukan Anda punya mau, Tuhan yang tarik Anda. Amin. Maka malam ini, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, saya yang khotbah nih mantan anak kotor, penjahat. Saya ini anak hasil persinahan. Bapak dan mama saya itu tidak menikah. Jadi kumpul kebo begitu. Dapat kami semua sampai beta. Beta sekolah SDA, pulang baru urus bapak dan mama nikah. Saya ngomong apa adanya. Saya tidak pernah malu bersaksi di pengalaman. Orang lihat beta di media, video jutaan orang nonton. Terus tahu ini siapa? Ini hasil anak hasil persinahan, anak hasil kumpul kebo. Ini benar-benar sampah yang kotor dan bau busuk. Tapi Tuhan Yesus pilih. Amin. Tuhan Yesus hebat. Jadi tidak ada orang yang terlalu kotor malam ini yang tidak bisa dipilih oleh Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu gelap, terlalu berdosa yang tidak bisa dijamah dan dibaharui oleh Tuhan. Siapapun engkau, asal engkau datang kepada Tuhan malam ini, Dia akan jadikan engkau ciptaan baru. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan tidak mau saudara yang hadir di sini pulang dengan kosong. Anda harus pulang sebagai ciptaan baru, pulang sebagai orang yang telah dibaharui, diselamatkan, dipulihkan. Tidak peduli Anda suami, istri, anak muda, anak kecil, siapapun Anda, Tuhan mau Anda pulang bawa hidup baru. Alkitab berkata, barang siapa datang kepadaku, dalam Yohanes 6 ayat 37, semua jemaat berdiri sambil tim musik siapkan lagu sejauh timur dari barat. Kita akan baca ini ayat dulu saudara. Perhatikan. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan apa? Akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapapun Bapak Ibu, anak-anak muda Takari, saya tidak tahu Anda, saya tidak kenal secara pribadi, tapi firman datang. Dia seperti pedang bermata dua yang akan bisa memisahkan sum-sum dan lain sebagainya. Artinya dia sangat kuat untuk mengobrak-abrik dosamu. Dan dia akan memulihkan engkau malam ini. Ikuti doa saya saat ini. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami percaya Tuhan, tidak ada seorang pun dapat datang kepada engkau kalau tidak ditarik oleh Bapa. Malam ini kami datang bukan karena pendeta Melato, bukan karena kami sendiri, tapi Roh Tuhan bekerja di dalam hati kami. Kami datang kepada Yesus dan kami percaya hidup kami sangat berharga, harga kami sangat mahal. Terima kasih banyak engkau menerima kami apa adanya. Kami percaya Tuhan, siapa ada dalam engkau, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah kami malam ini. Kami diselamatkan